Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mereview atau membahas pokok bahasan seputar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa soal-soal yang keluar pada hari tadi yang telah dikerjakan oleh rekan-rekan yang sudah mengikuti tes P3K, di situ mereka mendapatkan soal seputar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disimak videonya baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya, karena setiap slide berisi informasi penting. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K rekan-rekan yang belum melaksanakan tes pada hari-hari berikutnya. Langsung saja kita mulai. Adapun ini adalah gambar Garuda Pancasila, gambar burung Garuda yang mencengkeram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Di dadanya terdapat 5 sila dari Pancasila. Adapun Pancasila terdiri atas 5 sila dengan lambang-lambang masing-masing. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa; rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab; pohon beringin, persatuan Indonesia; kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila, jumlah bulu 17 helai pada sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai pada kaki, dan 45 helai pada leher. Ini melambangkan 17 Agustus 1945. Adapun pencetus gambar Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Emas melambangkan kejayaan, perisai melambangkan kekuatan dan pertahanan, kepala burung Garuda menengok ke kanan melambangkan etika, garis tebal pada perisai, garis khatulistiwa. Asal kata Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila artinya sendi atau dasar, atau sila juga berarti peraturan tingkah laku yang baik. Asal kata Pancasila diambil dari kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Pencetus kata Pancasila adalah Muhammad Yamin. Dasar negara, menurut Muhammad Yamin, pada 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 sila, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Adapun Dr. Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 sila: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 sila, diantaranya kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno terdiri atas trisila: 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. Adapun ekasila yaitu gotong royong. Dasar negara menurut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Mei 1945 menghasilkan 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara. Sila pertama kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini atas usulan masyarakat yang ada di kawasan Indonesia Timur.
oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingat kemerdekaan yang ingin disegerakan. Adapun Panitia 9 yang terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Abi Kusno Cokrosioso, dan Abdul Kahar Muzakar. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sebelum Pancasila, masyarakat Indonesia sudah mengenal beberapa asas, diantaranya 1. Molimo, aturan berupa 5 butir larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singosari, yaitu madat, menghisap candu, madon, melancur atau bermain perempuan, minum, mabuk minuman keras, main, berjudi, dan maling, mencuri. Jadi molimo dilarang madon, madat, minum, main, dan maling. Kemudian yang kedua yaitu tripakara. 3 asas dalam adat istiadat masyarakat Indonesia, yaitu asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan. Sumber tertib hukum berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Proklamasi 17 Agustus 1945. 3. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan 4. Surat Perintah 11 Maret 1966. Tata cara pengucapan resmi Pancasila. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi. Filoso berasal dari bahasa Yunani yaitu philos artinya cinta, sophain artinya kebijaksanaan. Sedangkan ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein artinya melihat, logos ajaran. Kedudukan Pancasila. Di sini ada 6 kedudukan Pancasila. Yang pertama sebagai falsafah hidup, keyakinan yang memiliki kebenaran. 2. Sebagai pedoman hidup, way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. 3. Sebagai sistem filsafat, harus dipahami secara totalitas satu kesatuan berdasarkan hierarki piramidal. 4. Sebagai perjanjian luhur, dibuat oleh founding father bangsa Indonesia. 5. Sebagai dasar negara, dasar yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 6. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Demikian 6 kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai. Di sini ada 3 sumber nilai Pancasila, yaitu 1. Nilai dasar. Nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. 2. Nilai instrumental. Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar, yaitu undang-undang, GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan lain-lain. 3. Nilai praksis. Realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3 nilai Pancasila menurut Profesor Notonegoro. 1. Nilai material, berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, berguna bagi aktivitas manusia. 3. Nilai kerohanian, berguna bagi kerohanian manusia, yang mengandung nilai kebenaran, rasio, nilai keindahan, perasaan, nilai kebaikan, kehendak, nilai religius, kepercayaan. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. 2. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai 1. Cita-cita bangsa Indonesia. 2. Jiwa bangsa. 3. Moral pembangunan. 4. Dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai puncak kebudayaan. 1. Sila pertama, menunjukkan tidak satupun suku bangsa atau golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Sila ketiga,
mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai filsafat. Di sini terdapat 3 dasar. Pertama, dasar ontologis. Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. 2. Dasar epistemologis. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. 3. Dasar aksiologis. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Susunan nilai Pancasila. 1. Organis. Pancasila tidak dapat berdiri sendiri, merupakan satu kesatuan. 2. Saling mengisi dan mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. 3. Hierarkis piramidal. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Artinya, sila ke-1 menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga menjiwai sila keempat, dan sila keempat menjiwai sila kelima. Begitu seterusnya. Sila kelima dijiwai oleh sila keempat dijiwai oleh sila ketiga dijiwai oleh sila kedua dijiwai oleh sila ke-1. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, yang akan terjadi adalah jika sila 1 saja, maka akan terjadi teokrasi absolut. Jika sila 2 saja, akan terjadi kosmopolitanisme. Jika sila 3 saja, akan terjadi chauvinisme. Jika sila 4 saja, akan terjadi demokrasi liberal. Jika sila 5 saja, akan terjadi komunisme atau sosialisme ateis. Jadi, kelima sila Pancasila itu harus dikaitkan dengan sila-sila yang lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen: 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, penjelasan. Undang-Undang 1945 sesudah amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal, 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Tanggal amandemen. Pertama, amandemen ke-1, yaitu 19 Oktober 1999. Amandemen kedua, 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga, 9 November 2001. Amandemen keempat, 11 Agustus 2002. Nah, biasanya sering sekali muncul soal berapa kali Undang-Undang Dasar di amandemen. Jadi jawabannya adalah 4 kali. Nah, masing-masing di sini sudah ada tahun tanggalnya. Jadi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ingat baik-baik. Semoga bermanfaat. Sila-sila yang diamandemen. Pertama, majulan dapat maju 20 dusat, yaitu 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21. Kedua, panlanlas dupu dumanam jupan tipu tinam, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36. Ketiga, satganam jupan las julas duda duga dupat, 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24. Keempat, dunampan las 16 gapat 2 gapaju, 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37. Kemudian aturan peralihan, aturan tambahan bab 4 dihapus. Sila-sila yang tidak diamandemen yaitu keempat, pasal 4, 10, 12, 29, dan 35. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. 1. Sebagai norma hukum,
Undang-undang dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia, dan penduduk di Republik Indonesia. 2. Berisi norma-norma. Sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. 2. Sebagai hukum dasar. Undang-undang dasar merupakan sumber hukum tertulis atau tertinggi. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. B. Sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K hari besok dan hari-hari berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.